malaikat dekat. Dekatkan sampai depan pintunya surga. Wis lho, aja jaluk meneh lho. Mboten saestu kula mboten jaluk meneh. Niku tok mawon. Kok pintune swarga, ketok jerone swarga kuwi. Apik ya. Jaluk meneh. Ya Allah, jaluk meneh. Masukkan aku ke surga. Katanya tidak minta lagi. Ya, jangan jadikan aku orang yang celaka. Masukkan saya ke surga. Allah tertawa. Allah tertawa sih, Allah pernah surga. Akhirnya dimasukkan surga. Itu orang terakhir dari umatnya Nabi SAW yang dikeluarkan dari api. Maka diganyang saya bagus Allah. Diganyang dulu. Biasanya kalau pernah surga saya akhir. Lelas aku, gak tega untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di cerita-cerita awal dulu kita membaca Bukhari. Ada ceritanya seperti itu, Masya Allah. Umatnya Rasulullah ini memang istimewa. Kemudian diakhiri di sini ada kalimat tani, yang dicintai. Dua kalimat dicintai oleh Allah. Ringan di lisan tapi berat di timbangan, yaitu kalimat Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim. Ini ada yang mempersoalkan, loh kok kalimat padahal di sini kan berapa kalimat itu kan kalam. Iya, wakil matun biar kalamun kok gimana gitu. Wakil matun biar kalamun. Kadang-kadang kalimat itu bisa bermakna kalam. Termasuk di antaranya ini. Jadi kalimat yang dimaksud di sini ya kalam. Bukan kalimat satu kata, tapi kalimat yang dimaksud kalam. Wakil matun biha kalamun qati'ah. Seperti kalimat tauhid itu bukan berarti satu kata, tapi la ilaha illallah. Berapa kata itu? Banyak kata. Ada 12 kata la ilaha illallah. Tapi kok dikatakan kalimat? Ya, kadang-kadang memang begitu. Kadang-kadang wakil matun biha kalamun qati'ah. Ya, jadi kadang-kadang dimutlakkan kalimat bermakna kalam. Ini termasuk diantaranya. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Daripada kita ngerasanya orang, daripada kita bahas, kata Habib Umar, bahas alam yang sekarang ini, perang dan sebagainya, tidak ada guna. Lebih baik lisan kita ini kita gunakan untuk baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah. Buat pikiran aja daripada bahas orang-orang. Lisan tadi itu bisa dibuat untuk mendapatkan pahala besar, juga bisa untuk mendapatkan dosa besar. Karena sebab lisan bisa masuk surga, karena sebab lisan pun kata Imam Ghazali bisa terjerumus ke neraka. Oleh karena itu, ya, dari Nabi SAW, Imam Bukhari mengakhiri kitabnya dengan dua kalimat yang luar biasa, yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Suatu ketika Nabi Sulaiman itu pamer kekuatan. Semua tentaranya dijak kabeh, mulai dari tentara jin, tentara lembut, demik, semua dijak. Duduk sajadah, terbang di dalam kitab Ihya itu pernah diceritakan. Sampai di sebuah desa, terbang, ada orang desa lagi nyangkul, kelihatan, ya Allah, saking kagetnya dia mengatakan Subhanallah. Melihat hebatnya Nabi Sulaiman dengan sajadahnya bersama para tentaranya terbang. Subhanallah. Nabi Sulaiman dengar turun
turun itu petani ketakutan udah pucat dia salah kok di parani Nabi Sulaiman pucat. Kamu tadi bilang apa? Hah? Ngomong apa? Gerotok kan? Kan hati, aku mau salah ya. Saya sama sekali tidak ngomong apa-apa. Ya, aku berumur. Kamu bilang apa tadi? Terus terang saja. Allah cuma mengucap subhanallah. Saksikan bahwa semua pasukanku subhanallahnya orang ini lebih baik daripada kerajaannya Sulaiman. Loh kok bisa? Karena kerajaanku ini akan berakhir. Cepat atau lambat kerajaanku ini akan berakhir. Tapi pahalanya orang ini subhanallah tidak pernah berakhir. Akan dinikmati sampai di barzakh, sampai di akhirat, sampai di surga, tetap akan dinikmati satu kali subhanallah. Bagaimana dengan subhanallah yang baik? Rugi kita ini kalau kita tidak menggerakkan lisan kita untuk berzikir, karena bisa mendapatkan pahala yang banyak. Kata Imam Al-Bani bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kalamnya itu kita pernah baca. Sebetulnya pahala akhirat itu mudah sekali. Hanya dengan menggerakkan lisan subhanallah bisa laki ganjaran. Hanya dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bisa ganjaran. Tapi subhanallah jarang orang yang mau untuk mencari akhirat. Lebih akhirat itu mudah, kata Habib Ali. Tapi jarang yang mau. Keuntungan akhirat itu mudah, tapi jarang yang nyari. Sedangkan keuntungan dunia sulitnya bukan. Boleh badi 1000 yurut, boleh badi 2000. Boleh menangis, tapi semangat. Sampai gawe dalil biru, saking semangatnya dalil sampai biru. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Biru ngawur dari itu. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum orang itu mengubah nasibnya. Biru, bukan gitu maknanya. Artinya bukan itu. Allah tidak akan mengambil nikmat yang telah diberikan kepada seseorang kecuali orang itu sudah berubah maksiat kepada Allah. Sebetulnya itu maknanya. Allah tidak pernah memberikan bimbingan kepada hambanya supaya kubut dunia itu tidak ada. Yang ada, nikmat yang telah diberikan kepada kalian tidak akan cabut selama kalian tidak berubah. Mata misalnya tidak akan dicabut nikmatnya mata kecuali berubah. Berubah apa? Dipakai untuk maksiat. Nah, berarti kita sendiri yang salah, akan dicabut nikmatnya mata. Negara ini juga sama. Kenikmatannya tidak akan dicabut oleh Allah asal bangsa ini tidak berubah. Tapi bangsa ini telah berubah. Dulu pada maghrib, kalau tidak ke musola tidak punya teman. Kalau tidak di musola di masjid tidak punya teman. Itu dulu. Sekarang kalau ke masjid tidak punya teman. Berubah sudah. Akhirnya apa? Allah pun juga merubah negeri kita. Dulu tidak ada ceritanya air putih beli kan? Sekarang harus beli. Padahal air putih beli. Dulu tidak ada air putih beli. Ini sudah mulai dikurangi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi nikmat yang sudah diberikan. Inna Allah la yughayyiru. Allah tidak akan berubah. Asal kau tidak berubah. Sehingga orang itu sendiri yang berubah jadi nakal, maka Allah akan berubah. Ini bangsa dulu bangsa sahabat, negeri yang indah, lalat pun tidak ada. Saking indahnya, tumo nggak ono, tinggi nggak ono, bersih, tidak ada penyakit sama sekali. Itu negeri sahabat. Tapi pakar barat dianumillah
kemudian berubah kafir. Allah pun didatangkan Sailal Arim, ada bencana alam yang sangat besar yang namanya banjir. Sailal Arim, banjir yang menghancurkan, hancur semua total. Negeri yang indah sampai dikatakan Jannatan an yamin wa shimal, kanan kiri itu seperti surga, saking indahnya. Itu negeri Sabah, Yaman, bukan Wonosobo. Ya, bukan Wonosobo, Yaman. Itu dulu indahnya seperti surga, kanan kiri seperti surga, tumo gak ono, tinggi gak ono, laler gak ada, bersih, negara yang luar biasa. Tapi karena kufur berubah, Allah pun akhirnya merubah. Sailal Arim entek buyar sampai saat ini coklat, daun singkut hijau kecuali karpet. Sana itu yang hijau hanya karpet, yang lain coklat. Itu Yaman. Jadi bisa dilihat ya. Allah itu keliru beda, tapi keliru Inna Allah itu sebetulnya ya boleh bagi dunia yang angel, tapi Masya Allah semangatnya luar biasa. Sedangkan bagi akhirat sangatlah mudah, tapi orang itu kok angel boleh bagi akhirat. Megah. Karena kita tasbih ilu suratnya. La ilaha illallah. Besok itu aku pernah diceritani guru saya pada orang yang ibadahnya itu sama. Kemudian cara uripe padha urip betul. Mau sholat kok gak boleh. Kenapa surganya B? Surganya koncoku lebih apik daripada surga saya. Rumah saya dulu di dunia, saya sama dia itu bersaing terus. Gak jauh beda lah. Loh kenapa ini surga gue gak jauh? Gak sama, protes ya. Gusti saya minta keadilan. Ini kok bisa gak sama teman saya? Dia perlu lebih bagus. Allah, aku ini adil. Gak mungkin saya boleh. Coba diperiksa lagi. Sholatnya sama, posone sama, haji sama, umroh sama, semua sama. Ngajine bodoh, karek zikire bedo, kace siji. Jadi yang ini subhanallah sewu, lah segini sewu siji. Ketulilan kalau tuan tak tambahi loro subhanallah lah sampai aku dah. Karena tambahi loro sampai aku iya. Lah kamu dulu mana saudara kaca siji itu sudah beda. Surganya sudah beda. Rugi kita kalau kita tidak berpikir, ya tidak berpikir. Udah kita niati, ya, setelah ini kita berpikir kepada Allah SWT sebaik-baiknya. Bisa rasakan yang ngomong, kita banyak berpikir saja. Semoga kita nanti akan dijadikan orang-orang yang sukses, ya, sukses di dunia, ya sukses di kalaupun kita tidak bisa beramal, katanya Habib Ali, ada kata-kata yang bagus dari Habib Ali Al-Habsyi, kalaupun kita tidak bisa beramal, maka janganlah kita tidak bercita-cita. Kalaupun kita tidak bisa mengamalkan, tapi jangan tidak bercita-cita. Bercita-cita baik. Aku pokoknya bakal, kan ditulis pahala. Walaupun belum dilaksanakan, aku bakal ini. Berkhayal aja. Berkhayal tapi berkhayal yang baik. Nah aku sugih lah, sebagai wah kata nggak ada masjid lagi lah, ngaji gratis. Berkhayal. Ya apa itu? Dapat pahala itu. Berkhayal itu dapat pahala. Satu orang diceritakan di Ihya apa? Berkhayal ada kelaparan, dia berkhayal. Seumpama gundukan pasir ini gandum milik saya, tak bagikan gratis. Itu adalah khayal. Seumpama gundukan pasir ini gandum
milik saya, tak bagikan gratis. Allah berfirman kepada Nabi-Nya waktu itu, sampaikan kepada umatmu pulang, aku telah terima sodakonya saat kunjungan di Mesir. Diterima kan sodako? Mesti ikhlas ya. Kaya loh dari kaya, aku kantor apa-apa ditulis sudah tak terima sodakonya. Alangkah baiknya kita selalu bertanya, aku seandainya. Jadi, tapi wali benar. Kalau kita tidak bisa beramal, tapi janganlah kita tidak bercita-cita. Besok aku ini, bakal ini, aku ini, aku bakal ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang kasyufi sirrul Muhammad.